Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Masih semangat untuk belajar hari ini? Masih, Pak. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh anak kami Silois. Silakan, Nak. Baik, teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, masih ingat materi kita? Masih, Pak. Apa materinya? Globalisasi dan manfaatnya, Pak. Nah, bagus. Berarti globalisasi dan manfaatnya. Berarti anak-anak kami masih ingat tentang materi globalisasi. Ya, terima kasih, Nak. Nah, materi kita juga pada hari ini tentang globalisasi, yaitu tema 4 atau tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 3 muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan biar saya share dulu materi kita hari ini. Bagaimana nampak? Nampak, Pak. Materi kita tadi mengenai tema 4, subtema 2 pembelajaran, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga bermuatan pada materi bahasa Indonesia dan IPA. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya saya buka dulu. Ya, ini dengan membaca, anak-anak kami mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Kedua, setelah membaca, anak-anak kami mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bahasa visual dengan tertulis. Yang ketiga, dengan pengamatan visual atau anak kami mampu mengidentifikasi cara penyaluran listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Dan yang keempat, setelah mengamati siswa atau anak-anak kami mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Nah, berarti ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, kita telah mengetahui bahwa globalisasi tadi antara lain karena adanya konflik. Nah, sekarang amati peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbarui? Ayo kita belajar bagaimana cara menghemat energi listrik. Nah, perhatikan atau amati gambar sebuah rumah yang menggunakan energi listrik. Nah, kalian lihat di sini ada kamar tidur, ada ruang kerja, ada kamar mandi, ada ruang dapur, dan ada ruang tamu, ruang keluarga. Nah, perhatikan di sini, amati gambar ini. Nah, setelah kita amati, berarti kita tahu di sini bahwa di seluruh ruangan ini listrik menyala, baik di kamar mandi, kamar tidur, ruang kerja,
dan apalagi pada ruang kamu. Semua listrik di sini menyala pada siang hari. Nah, ini semua termasuk juga dalam pengurusan energi listrik. Nah, setelah kita amati gambar yang telah saya tampilkan ini, maka ayo diskusikan bersama pertanyaan berikut ini berdasarkan gambar yang telah anak-anak kami amati. Yang pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Kedua, ketiga, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Keempat, mengapa kita menerapkan sikap hidup hemat listrik? Dan yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti diskusikan bersama dengan ya, silakan nak. Gimana? Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Kita bahas. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama tadi, apa peran listrik di era globalisasi saat ini? Nah, setelah kami memperhatikan tadi gambarnya atau sebuah gambar, jadi ada pertanyaan, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa, nak? Saya, Pak. Ya, silakan, nak. Peran energi listrik di era globalisasi saat adalah listrik mendukung kembangan teknologi di era globalisasi. Segala aktivitas manusia terbantu oleh adanya teknologi seperti adanya peralatan listrik, Pak. Ya, bagus. Nah, peran energi di era globalisasi ini semua bahwa segala sesuatu aktivitas manusia itu terbantu dengan adanya energi listrik. Yang kedua, tuliskan ruangan yang boros listrik. Atau kita amati gambar tadi. Nah, ruangan mana yang boros listrik di sini? Siapa yang bisa, nak? Nah, silakan. Saya, Pak. Ya. Ruang yang boros listrik ada ruang keluarga. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk anak-anak kami. Ya, terima kasih. Berarti kita perhatikan di sini bahwa di dalam ruang ini yang paling boros adalah ruang keluarga, di mana di sini ada televisi, ada kipas angin, ada lampu menyala, ada juga tip. Berarti semua di sini menyala menggunakan energi listrik. Berarti kita perhatikan di sini tidak ada sama sekali, dan semua peralatan sudah digunakan, berarti termasuk dalam pemborosan energi listrik. Nah, berikutnya nomor 3, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Nah, siapa yang bisa, nak? Ya, silakan, nak. Sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah adalah menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah serta menambah biaya SPP bulanan siswa. Ya, terima kasih, nak. Berarti artinya dengan
menggunakan atau pemborosan energi listrik bagi sekolah, berarti bisa saja menambah biaya SPP atau menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah. Bagus. Yang berikutnya, keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nah, siapa yang bisa? Ayo nak, siapa? Saya Pak, Ya, silakan nak. kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik karena sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Selain itu, penggunaan listrik yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Ya, terima kasih nak. Berarti kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik karena sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui, ya, seperti batu bara, gas, dan selain itu penggunaan listrik juga yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Nah, terima kasih. Berikutnya yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa nak? Ya, silakan nak. Contoh sikap saya untuk menghemat listrik adalah dengan mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, menghidupkan keran air seperlunya, dan mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Ya, terima kasih nak, bahwa sikap kita untuk menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari apabila kita tidak menggunakan listrik, berarti mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, ya, menghidupkan keran air seperlunya, dan mematikan kipas angin jika tidak digunakan, dan masih banyak lagi berarti yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Nah, berarti ini semua adalah pertanyaan berdasarkan gambar yang telah terdapat. Nah, anak-anak, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nah, bacalah teks eksplanasi berikut ini yang berjudul "Mengapa Harus Hemat Listrik?". Nah, ini paragraf pertama. Nah, dibaca nak, diperhatikan di sini, dibaca. Ini termasuk paragraf pertama. Nah, ini termasuk paragraf kedua. Ya, dampak dari pemborosan energi listrik. Nah, dibaca nak. Nah, ini paragraf ketiga. Ini paragraf ketiga. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pertama, pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Kedua, pahami bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Contohnya lampu, kipas angin, televisi, dan lain sebagainya sebelum meninggalkan ruangan.
Nah, ini paragraf keempat. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita menggunakan bumi kita secara nyata. Kita bisa membayangkan berapa besar energi listrik yang dihemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Bagaimana, sudah siap dibaca? Sudah, Pak. Nah, setelah kita membaca ini, tuliskanlah informasi tersebut dalam setiap paragraf pada diagram. Berarti sudah saya share di WA group kita. Berarti di sini ada diagram nasi, yaitu ada topik masalah, ada deret tugas, ada kesimpulan dan pesan pendapat pribadi. Nah, contohnya tadi pertama topik masalah, paragraf kedua deret penjelas, paragraf ketiga deret penjelas, dan paragraf keempat kesimpulan dan pesan pendapat pribadi. Ada yang bisa menjawab paragraf pertama? Apa topik masalah paragraf pertama? Saya, Pak. Nah, silakan, Nak. Topik masalah pada paragraf 1. Semua kegiatan manusia di globalisasi ini hampir semuanya membutuhkan energi listrik. Ya, bagus. Berarti semua kegiatan manusia di globalisasi hampir semuanya membutuhkan energi listrik. Itu topik masalah pada paragraf pertama. Berikutnya, paragraf kedua. Paragraf kedua tadi ini dapat dari pemborosan listrik. Nah, siapa yang bisa? Apa deret penjelas paragraf kedua? Nah, Nomor 1, pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik dan hasil pembakaran dari kendaraan bermotor, serta itu berkurang lahan hijau. Pemanasan global membuat cuaca tidak menentu. Musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan mencair, mengenes itu yang dapat mengancam keberadaan manusia. Ya, terima kasih, Nak. Berarti itu deret penjelas pada paragraf kedua. Ya, bahwa hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik dan hasil pembakaran dari kendaraan serta berkurangnya lahan hijau. Dan berikutnya terjadi pemanasan global, membuat cuaca tidak menentu. Musim panas yang panjang mencarinya penggunaan tutup yang dapat menyebabkan. Nah, terima kasih, Nak. Berikutnya paragraf ketiga. Nah, siapa yang bisa menjawab paragraf ketiga? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat listrik. Contohnya memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan
listrik sebelum meninggalkan ruang kosong. Ya, bagus. Berarti bahwa salah satu cara kita untuk menghindari pemanasan global yaitu listrik. Berarti contohnya kita memilih peralatan listrik yang dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan. Nah, berikutnya paragraf keempat atau simpulan dan pesan dari pada paragraf 4. Dengan melakukan hal itu, kita telah menyelamat bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dan lakukan gerakan hemat energi. Ya, terima kasih nak. Nah, berarti ini paragraf keempat tadi simpulan dan pesan pendapat pribadi penulis paragraf 4. Nah, berarti dengan melakukan hal itu adalah menyelamatkan sungguh besar energi listrik dan hemat dengan melakukan gerakan. Bagus. Nah, itu semua penjabaran dari masing-masing merupakan kesimpulan dan pesan pendapat. Nah, ayo kita lakukan hemat. Nah, berarti ini tadi pembahasan pada topik pada setiap paragraf. Topik pada paragraf pertama tadi topik masalah. Ini sudah benar tadi jawaban kami. Yang kedua deret penjelas. Paragraf kedua. Nah, ketiga deret penjelas. Jelas tadi. Dan yang keempat simpulan dan pesan pendapat pribadi penulis dan dari paragraf ke-4. Nah, anak-anak, ayo lakukan gerakan hemat sekolah. Nah, buatlah poster beri gerakan yang melakukan sikap hidup hemat listrik. Nah, perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Nah, ini sudah saya share sudah lihat di WA kita. Nah, berarti ini kriteria poster yang dapat kita lakukan atau dalam hal membuat poster. Yang pertama tadi terdapat kalimat ajakan untuk setiap melakukan sikap hidup hemat listrik. Kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Ketiga, terdapat contoh sikap hemat listrik. Berikutnya, menggunakan kosakata dan kalimat efektif. Berikutnya, poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Lalu setelah anak-anak kami membuat poster, kreasikan poster kamu dengan menarik. Kalian bisa kampanyekan poster kamu ke setiap kelas. Kemudian pasang atau pajang poster tersebut ke tempat-tempat strategis di sekeliling sekolah. Nah, ini contoh poster tentang menghemat energi listrik. Nah, kalian bisa cari contoh-contoh lain melalui internet. Nah, ini contohnya contoh poster.
kita buat. Kita juga bisa mencari internet lain di internet. Nah, anak-anak, kita kerjakan soal evaluasi pembelajaran. Nah, ini sudah saya share di akun kita. Nah, melalui Google Classroom. Nah, linknya ini. Nah, caranya sudah lihat di akun kita? Sudah, Pak. Nah, berarti caranya klik ini, link ini, baru isi nama, kelas, kemudian lanjut kerjakan soal-soal yang ada di Google Classroom. Ya, dikerjakan. Berarti ini linknya, ini nama kelas, kemudian dikerjakan. Setelah anak-anak ini mengerjakan, langsung dikirim. Gimana, sudah siap? Sudah, Pak. Baik. Biar saya periksa dulu. Ya, saya periksa. Ya, berarti di sini ada 80, 90, 100. Nah, bagus. Berarti ini sudah menguasai materi kita hari ini. Dan ada juga yang 190. Nah, berarti ini semua materi. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, berarti kita harus kesimpulan. Nah, kepada anak-anak kami dipersilakan untuk membuat suatu kesimpulan. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Dampak dari pemborosan energi adalah meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Ya, bagus. Terima kasih, Nak. Jadi yang pertama, kesimpulannya meningkatkan suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Masih ada lagi? Ya, silakan, Nak. Saya, Pak. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan untuk sikap hidup hemat listrik. 1. Peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. 2. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Contohnya lampu, kipas angin, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Ya, terima kasih, Nak. Bahwa contoh sederhana yang kita lakukan dalam sikap hidup hemat listrik, seperti yang dikatakan anak kami, berarti pilih peralatan hemat listrik. Kemudian pahami lingkungan sekitar kita. Nah, apabila ada anak-anak kami yang terakhir meninggalkan suatu ruangan, berarti semua peralatan tidak digunakan, dimatikan sebelum meninggalkan ruangan. Nah, terima kasih, Nak. Berikutnya, kalau ada lagi yang kesimpulan yang lain,
Ada yang bisa membuat kesimpulan? Ya, silakan nak. Melakukan energi listrik kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi kita dan melakukan berat hemat energi. Ya, berarti artinya dengan melakukan hemat energi listrik, berarti kita sudah menyelamatkan bumi. Nah, berarti sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Sekarang, kalau ada yang perlu ditanya, silakan kepada anak kami sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ada nak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Berarti kalau tidak ada, bagaimana? Apakah senang belajar hari ini? Berarti kalau senang, berarti kita bisa belajar lagi, lebih giat lagi. Nah, berarti belajar dengan baik. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh anak kami si Boys. Silakan nak. Baik teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih nak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok pada materi berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar di rumah supaya anak kami lebih pintar lagi untuk belajar. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak.